الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Insyaallah kita akan mengambil masa dalam 35 menit dari sekarang. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Hazrul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, "Ma'amana bil Qur'ani man ahalla maharimahu." Sesungguhnya tidak beriman dengan Al-Quran seseorang yang menghalalkan perkara-perkara yang diharamkannya. Pada pagi hari ini, siang hari tadi bertepatan dengan peristiwa pertama Yaumul Furqan, peperangan yang berlangsung antara kumpulan para sahabat yang diketuai oleh Sayyidina Rasulullah SAW dalam jumlah binaan mereka tidak lebih daripada dalam 313 orang, melawan kumpulan kufur yang lengkap dengan persenjataannya, armada dalam modal, dengan latihan, dengan prajurit dan juga dengan tentara yang cukup, dengan latihan yang cukup dan juga dengan persenjataan yang cukup, di mana pada peristiwa yang tidak seimbang antara dua kekuatan tersebut, Allah ingin memperlihatkan suatu perkara mukjizat kepada kita dan juga kepada para sahabat dan juga kepada dunia pada saat itu dan juga sampai pada zaman kita sekarang. Jumlah binaan yang sedikit itu tidak mutlak akan senantiasa berada pada posisi yang di bawah. Jumlah binaan yang sedikit itu tidak mutlak akan senantiasa selalu ditimpa atau menimpa, akan ditimpa kekalahan. Al-Quran menyatakan kami yakin walidatin waladat bi'atan katsiratan bi'idillah. Dalam beberapa banyak kumpulan yang sedikit mampu kalahkan kumpulan yang terbanyak dengan izin Allah Jalla wa'ala. Dan juga di tempat kita di sini dan juga di Nusantara secara amnya, malam 17 itu disenaraikan atau disebut dan dijuluki dengan malam Nuzulul Quran. Tajuk yang diberikan kepada saya tentang peristiwa Nuzulul Quran. Mudah-mudahan dalam jangka 30 menit ke depan ini, dengan kita dapat menyingkap dan juga dengan kita dapat mengamati dan menghayati tentang bagaimana kita dengan Al-Quran, di mana kita dengan wahyu Allah dan juga di mana kita dengan Allah betul mudah dan juga di mana kita dengan pedoman hukum hakam dengan syariatul Allah yang diturunkan secara khusus kepada kita sebagai umat beragama untuk memandu dan juga untuk membimbing kita dan membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi dunia dan akhirat. Kira-kira sejauh mana penamalan kita dan penghayatan kita terhadap Al-Quranul Karim yang diturunkan secara khusus sejak selama tidak kurang daripada dalam 23 tahun. Saat ketika Allah turunkan firman Allah yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu ungkapan kata-kata yang cukup menarik. Di sebuah tempat di kawasan Yaman namanya Tarim. Yang pernah sampai ke sana bagi Allah ni'mah, yang tidak pernah sampai mungkin pernah mendengar. Di sebuah masjid yang namanya Masjid Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Di situ khutbah yang disampaikan oleh tuan khatib, yang khatibnya sudah bungkuk sungguh untuk menjabat sebagai imam besar atau juga sebagai khatib. Jabatan itulah untuk seluruh hidup, tidak pernah diambil alih dan juga tidak pernah ditukar dan digilirkan kepada khatib-khatib yang lain, kecuali kalau khatib yang terkenal tadi itu sudah meninggal dunia. Yang peliknya, khutbah yang disampaikan daripada minggu ke minggu, daripada bulan ke bulan, semakin
sekian tahun, 10 tahun, 30 tahun, 100 tahun tidak pernah berubah isi dan kandungannya. Jadi boleh dapat dipastikan sesiapapun yang hadir, sesiapapun yang mendengar khutbah dan ceramah yang disampaikan di masjid tersebut, dia sudah boleh hafal. Kalau seandainya tidurnya nyampur daripada awal hati ucapkan alhamdulillah sampai kepada waktu sholat dirikan langsung bayar, dia tidak akan ketinggalan dengan isi makna dan kandungannya, sebab khutbah yang disampaikan pada hari Jumat tersebut tidak berbeda khutbahnya dengan Jumat-Jumat pada beberapa tahun yang sebelumnya. Sehingga tampil salah seorang daripada hamba Allah Jalla wa'ala komplain dan memprotes, dunia dah modern, dah maju, takkan khutbah kita tidak kita kaitkan dengan masalah semasa, dengan isu semasa, takkan dengan khutbah kita kaitkan dengan kekalahan Brazil yang kalah melawan Jerman, takkan khutbah kita tidak kaitkan dengan zakat fitrah yang harus kita keluarkan 7 ringgit untuk satu orang, itu mana 71 kekalahan Brazil melawan Jerman. Jadi sangat logik kalau kita kaitkan seperti itu. Jadi jawabannya masalah tabarakallah cukup mengajukan sepatah kata saja dengan jawabannya. Jawaban tadi itu dijawab oleh Habib Muhammad bin Hafiz Hafizahullah Ta'ala. Di saat pertanyaan itu diajukan, kenapa dengan kita tidak ikuti perkembangan zaman? Mana dengan teknologinya, dengan politiknya, dengan budayanya, kemasyarakatannya, pergaulannya, atau dengan kampanyenya? Begitulah dengan hal-hal yang sudah kita hadapi. Takkan dengan gejala sosial dengan kita tinggal senyap. Takkan pada satu masa dan kerugian yang berlaku di sana ketika kita tinggal diam sampai menjadi syaitan afras, syaitan yang membisu. Jadi kata beliau menjawab, khutbah yang berlangsung sejak pada beberapa puluh tahun yang lalu tadi itu boleh dipastikan orang ramai jamaah masjid sudah hafal dengan isi dan kandungannya. Kalau seandainya dengan tuan khatib tadi itu tidak naik ke atas mimbar pun, salah satu daripada di jamaah mampu untuk menyampaikan khutbah yang sama. Jadi kata yang menjawab pertanyaan tadi itu memanglah sebagaimana dikatakan khutbah kita tidak pernah berubah, tapi pertanyaan yang sangat sederhana, sudahkah isi khutbah yang sejak beberapa puluh tahun yang lalu tadi itu sudah kita amalkan semuanya? Untuk apa kita tambah? Untuk apa kita tingkatkan dan kita kembangkan? Kalau yang ada saja masih belum kita laksanakan, maka macam pula juga dengan kenyataannya. Pada saat Allah turunkan firman Allah yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Allah Jalla wa Ala. Kira-kira kalau kita pertanyakan untuk lantunan ayat yang pertama, kalau kita tanyakan kepada bangsa kita, lingkungan kita, masyarakat kita, keluarga kita, sejauh mana dengan kita sudah beramal dengan ayat yang pertama yang diturunkan kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Akhbarnya sudah kita baca, majalahnya sudah kita baca, SMS-nya sudah kita baca, Facebooknya sudah kita baca, beritanya sudah kita baca, kecuali rangkaian perintah ayat yang pertama itu yang masih belum kita baca. Sejumlah sekian ramai yang belum pandai membaca wahyu Allah yang diturunkan secara khusus dan ditujukan kepada tiap individu muslim. Kalau alasannya tidak punya kesempatan, takkan dengan kita punya kesempatan yang banyak untuk urusan keluarga, untuk urusan anak ini, untuk urusan politik, untuk urusan budaya. Masyaallah, dalam berapa waktu kita dengan laptop, dalam berapa waktu kita dengan Facebook, dalam berapa waktu kita dengan email, dalam berapa waktu kita dengan politik, dalam berapa waktu kita dengan kesibukan kita masing-masing. Takkan dengan kita tidak mempunyai peluang untuk mengamati isi makna kandungan yang diturunkan secara khusus kepada kita sebagai umat, yang itu adalah perisai, yang itu adalah penyelamat, yang itu adalah rahmah, yang itu adalah maghfirah, yang itu adalah keselamatan yang abadi dunia dan akhirat. Baru dengan ayat yang pertama. Jadi masyarakat kita tidak boleh terlalu menghayal dengan khayalan yang molor-molor, dengan khayalan yang dibuat daripada jangkauan, dengan syariahnya, dengan duduk dan hukum hakamnya, dengan perintah dan peranjurannya.
saat ayat yang pertama saja masih belum dapat kita budayakan Iqra, sebab segala problem kita dan juga segala masalah yang mencabar, tantangan hidup, urusan dunia dan akhirat itu akan dapat teratasi dengan budaya membaca. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Masya Allah, tabarakallah. Memangnya kenapa harus kita baca? Yang memerintahkan kita membaca tadi itu bukan ketua bagian, bukan ketua pengarah, bukan menteri keuangan, bukan jakir, bukan nais, bukan jais, bukan juga dengan atasan yang di atas, tapi atasan yang paling di atas daripada yang paling atas, Sang Pencipta Jalla wa'ala. Sebab kenapa? Sebab kalau dengan bahasa produk kita adalah ciptaan Allah dan produk Allah Jalla wa'ala, maka bagaimana yang dengan kita akan dapat melaksanakan tugas kita dengan baik? Yang pertama, dengan iman dan keyakinan yang mantap. Yang kedua, dengan pengabdian dan ubudiyah diri kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, amal ubudiyah kita yang bersih, yang mulus, tidak ada perkara-perkara yang menodainya, tidak ada perkara-perkara yang merusak dan yang mencemarkannya. Sedikit waktu yang Allah bagikan kepada kita tidak problem. Kalau ubud yang diberikan kepada kita hanya setakat dalam 70, 80, 90 tahun saja, tapi yang salah pasti dengan statistiknya, sebagaimana kita sebutkan di dalam hadis, dalam 2/3 kumpulan ahli surga tidak kurang daripada dalam 80 saf daripada 120 saf yang akan masuk ke dalam surga itu adalah daripada umat Sayyiduna Rasulullah SAW. Tapi untuk diketahui di sana ada tidak kurang daripada dalam 40 saf, satu-satu dalam berapa zillion atau triliun atau dalam berapa bilion kita tidak tahu dengan hitungannya. Agak-agak siapa yang tergolong dalam kumpulan tadi itu. Kalau daripada umat-umat yang lain itu ternyata mengambil sejumlah tidak kurang daripada 40 saf, dengan umat Nabi Muhammad tidak kurang daripada dalam 80 saf. Tapi yang selebihnya daripada yang 80 saf yang pada saat diambil alih oleh umat-umat yang lain, kemana nasib mereka? Di mana mereka ditempatkan? Jadi kalau dengan di dunia kita saja yang namanya kesengsaraan hidup, yang namanya kemiskinan, itu memang betul-betul suatu cabaran yang mampu untuk mencegah, yang mampu untuk menyekat, yang mampu untuk menghalang kita daripada segala-galanya. Disebabkan karena kemiskinan, sehingga dengan kita tidak boleh berbuat apa-apa. Sekehendak orang yang memiliki segala-galanya dalam hidup, terpaksa kita akur, terpaksa kita patuh, terpaksa kita katakan iya bos, senantiasa sami'na wa ata'na, taat mengampu kepada makhluk, disebabkan karena dengan perekonomian kita atau disebabkan karena dengan kehidupan kita yang dibawa daripada sederhana. Wa'iyadu billah. Kalau seperti itu dalam kehidupan duniawinya kita tertindas, perekonomiannya, politiknya, budayanya, kehidupannya, sampai dengan kita tidak punya kehendak, sampai dengan kita tinggalkan kewajiban, sampai dengan kita mampu untuk mencapai dan juga mampu untuk menentang Allah Jalla wa'ala dengan perintah-perintah yang Allah wajibkan, disebabkan karena keperluan hidup kita yang bergantung kepada atasan. Kehendak kita ikut kehendak atasan, keinginan kita ikut keinginan daripada atasan, kemauan kita ikut kemauannya atasan. Sami'na wa ata'na, bahasa yang membabi buta, seketika dengan kesetiaan yang membabi buta kita kepada atasan yang berkuasa dalam bentuk dan juga dengan lemparan seperti apapun. Ini kemiskinan yang mencapai wa'iyadu billah. Nah, jadi dengan kita pada saat dengan kita diberikan panduan hidup dengan wahyu yang diturunkan Allah kepada Sayyiduna Rasulullah SAW. Kalaulah istilahnya sudah tidak mampu untuk merubah nasib, kalau memang takdirnya kita hidup sederhana, kalau memang takdirnya dengan kita hidup miskin, serta tidak ada, serta tidak cukup, serta tidak mampu, kita tidak mampu kalau di akhirat kita juga miskin. Kalau kemiskinan kita setakat di dunia saja,
Tapi jangan sampai di akhirat kita juga jadi miskin. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang mengantuk supaya bangun. Jangan di masjid mengantuk, nonton bola sepak tidak pernah mengantuk. Malam kemarin antara Jerman melawan Brazil, berapa Argentina? Katanya 1-0, katanya sebab saya tidak menonton. Celek mata semuanya. Kenapa? Seketika menjadi tetamu Allah di rumah Allah, ternyata kita perlihatkan yang layu, yang sayu, yang lesu, yang lemas. Malaikat akan cemburu. Udaranya siapa? Makanannya siapa? Rezekinya siapa? Airnya siapa? Nikmatnya siapa? Tenaganya siapa? Rohnya siapa? Dan juga dengan umur daripada siapa? Allah yang bagi. Kenapa Allah biar kita semangat pada saat menonton bola sepak? Bukan pukul 8 malam, bukan juga pada pukul 9.36 menit jam yang di situ, tapi pada pukul 4 pagi, jam tidur, jam ngantuk, jam rehat, celek mata. Jadi kalau kita dengan bahasa logiknya, seandainya dunianya awam, nikmatnya kamu, rezekinya kamu, tenaganya kamu, leluasanya kamu, silakan saja kamu bersikap seperti itu. Tapi seketika engkau telah memanfaatkan segala-galanya daripadaku, jantung kita yang berdenyut adalah daripada Allah, organ-organ kita itu adalah daripada Allah, leluasa nikmat yang Allah bagikan itu adalah daripada Allah, dan juga dengan waktunya daripada Allah, udaranya daripada Allah, anginnya daripada Allah, cahayanya daripada Allah, airnya daripada Allah, tanaman yang dimakan daripada Allah, padinya daripada Allah. Coba sebutkan negara maju yang mana yang boleh membuat padi, menanam padi ya, tapi di mana kita menanamnya? Akan kita tanam ke dalam perut bumi. Bumi punyanya siapa? Suburnya dengan siapa? Tumbuhnya dengan siapa? Panennya dengan siapa? Seketika dengan padi tadi itu tumbuh, sudah tumbuh bertunas, kemudian masak, kemudian matang, kemudian digilas, jadi beras, dibasuh, dicuci, dimasak, disantap dan dimakan. Daripada siapa semuanya? Daripada Allah Jalla wa'ala. Kenapa kita patuh? Kenapa kita melihatkan yang saki-baki daripada kita, saki-baki dengan tenaganya, saki-baki dengan umurnya? Nih kepada kita sudah berumur. Saya tidak tujukan kepada orang-orang yang sudah berumur, saya juga sudah berumur. Takkan dengan kita gunakan saki-baki daripada umur kita yang sedang 40 tahun yang lalu, daripada usia 21 tahun, kita tunggapi dengan jabatan mana, dengan kerajaan yang mana, dengan syarikat yang mana, dengan bisnis yang mana, dengan politik yang mana, dengan perusahaan yang mana, sampai kepada masa usia 60 tahun. Yang fresh pada waktu itu, yang semangat pada itu, gagal pada itu, luar biasa pada saat itu. 60 tahun usia kita sekarang ini, 40 tahun kita dengan kerja-kerja dan kebutuhan hidup kita masing-masing. Ternyata yang saki-baki daripada umur kita peruntukkan untuk keluar pergi akhirat. Kita peruntukkan untuk bekal kita berjumpa dan bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Sebutkan nama-nama artis, sebutkan nama-nama atlet, sebutkan nama-nama pelakon. Kalau dengan mereka kembali kepada Allah, kembalinya di penghujung umur. Mana masa remaja, masa 30-an, masa 25-an, kau menyanyi, konser di sana, konser di sini, dangdut di sana, dangdut di sini, hiburan di sana, hiburan di sini. Alhamdulillah juga ada boleh hal yang macam mana pun tetap alhamdulillah. Saat ketika pada penghujung umur dijemput dan disedarkan oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga kembali kepada Sang Pencipta, taiban hamidan raki'an sajidan zakiran, dengan lantunan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Misalnya saja, tapi itu bila selepas umur 60 tahun. Maka dengan sakit-sakit daripada umur tadi itu, datang ke masjid, mengantuk, beribadah, mengantuk, berzikir, mengantuk, dengar khutbah, mengantuk, ceramah,
Anda dengan kamu yang pada saat telah memanfaatkan sejumlah sekian tahun daripada umur yang aku peruntukkan agar Anda dapat menghayati isi makna kandungan Al-Quran, yang Anda dapat paham isi makna, hikmah dan rahasia dengan hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran, dengan tujuan agar dengan kamu berpeluang untuk mengenal Allah Jalla wa'ala, yang sehingga seiring, senada dan seirama, seia dan sekata, urusan dunia dengan akhirat berjalan pada waktu yang sama. Bukan semata-mata akhirat saja, bukan semata-mata dunia saja, tapi bergandengan bahu antara politik dengan ibadah, antara ibadah dengan ekonomi, antara ibadah dengan budaya, antara ibadah dengan seni, antara ibadah dengan hiburan, antara ibadah dengan kesibukan, antara ibadah dengan ekonomi, dengan perniagaan dan perdagangan. Kalau boleh semacam itu, berarti kita ada yang tersia-sia daripada waktu kita. Kita tidak lebih daripada menuntut keadilan dan kebijaksanaan dan kejeniusan daripada individu dan juga daripada diri pribadi kita masing-masing, yang kalau pada saat dengan semangatnya, dengan tenaganya, dengan masa remaja dan mudanya, dengan kekuatannya kita gunakan dan kita habiskan untuk keperluan duniawi, untuk urusan kesibukan dunia dan politik, atau juga untuk kesibukan dunia ekonomi. Nah, pada 20 tahun yang terakhir, kalau usia kita 80 tahun atau pada 10 tahun yang terakhir, memang kita dapat memperlihatkan kepada para malaikat dan kepada Sang Pencipta. Memang kalau pada detik-detik terakhir itu kesempatan tak banyak mana, tapi yang kita lihat dalam dunia kita sekarang, hari-hari terakhir potongan daripada sebuah mall dengan Tesco, dengan Zayan, di mana pada bulan Syawal atau juga pada bulan 7 itu potongan sampai 50%, daripada 50% sampai pada 70%, daripada barang yang paling murah kepada barang yang paling mahal. Hari-hari pertama orang tak ramai mana pergi ke Tesco. Hari pertama, minggu pertama tak ramai mana, minggu kedua sudah mulai ramai, minggu ketiga tambah ramai, minggu terakhir untuk kita bayar saja beratur kadang-kadang. Itu dalam dunia bisnis. Macam itu juga tidak berbeda Brazil. Pusingan yang keempat, pusingan yang keempat sebutannya, atau putaran yang terakhir. Putaran yang terakhir Brasil akan melawan Jerman, sementara dengan Belanda akan melawan Argentina. Masya Allah, tabarakallah. Sampai ada yang siap siaga tidak tidur malam karena menunggu saat-saat pukul 4 pagi.